Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuat pembahasan soal mengenai aplikasi ya. Salah satu aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Oke, sebelumnya kita sudah membahas materi aplikasi turunan aljabar ya. Sekarang kita akan bahas turunan aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Oke, di sini kita diinformasikan sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 ya, lebarnya 30. Jadi ini 10, 10, 10. Nah, dengan melipat lebarnya atas 3 bagian yang sama. Ya, jadi ini kita lipat jadi dari 3 bagian, nah, sama panjang 10, 10, 10. Oke ya, nah, seperti pada gambar. Jika theta ini menyatakan besar sudut dinding talang ya, dengan bidang alas dengan sudut theta ini ada di antara 0 dan setengah V atau 0 derajat dan 90 derajat. Ya, jadi theta ini besarnya antara 0 dan 90 derajat. Jadi nggak mungkin 0, nggak mungkin juga 90 ya. Jadi kalau 10 90 maka bentuknya nggak trapesium ya. Kotak begini ya talangnya. Kalau 0 derajat maka dia ya nggak jadi trapesium ya, nggak jadi talang, bentuknya lurus saja seperti ini. Jadi nggak ada air yang tertampung. Nah, pertanyaannya adalah volume air yang tertampung itu nanti akan paling banyak atau maksimum. Jadi volume air yang tertampung akan maksimum apabila tetanya berapa derajat. Itu pertanyaannya. Oke ya, coba kita bahas. Ya, tentunya kita akan mencari rumus volume dari talang ini. Oke, coba kita perhatikan dari bentuk talang ini. Nah, talang ini kalau seandainya kita lihat, air yang tertampung akan banyak apabila volume dari trapesium ini itu maksimum. Jadi tanpa kita harus mencari volume, cukup mencari luas. Ya, luas dari trapesium ini maksimum, karena volume dari talang itu sama dengan ya volume talang. Nah, talang ini kan sama dengan luas trapesium ya, luas trapesium ya dikali panjang talang ya, panjang talang kali panjang talang. Nah, kalau kita perhatikan panjang talang ini pastinya dia konstan ya, konstan, tidak ada kaitannya dengan theta di sini ya. Yang ada kaitan dengan theta adalah bentuk penampang trapesium ini. Jadi cukup agar volumenya maksimum, maka mudahnya luas trapesium ini kita buat maksimum ya. Jadi luas trapesium maksimum ya itu ketika tetanya berapa derajat. Nah, itu pertanyaannya. Jadi sekarang kita lebih lebih dispesifikan lagi ya. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari luas trapesium, rumusnya seperti apa dari bentuk soal yang diberikan. Oke, coba kita panjangkan ininya. Ya, kita coba tutup ya katakanlah. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita buat ini tingginya, tinggi trapesium. Ya. Kita misalkan tinggi trapesium adalah Y, katakanlah ini Y ya, karena rumus trapesium kita harus tahu luasnya. Luas trapesium ini sama dengan jumlah sisi sejajar ya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi ya, tinggi trapesium maksudnya ya, dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, ini rumus dari trapesium ya, luasnya. Nah, kalau kita perhatikan jumlah sisi sejajar adalah katakanlah nih A titik A ya, coba saya pakai warna lain. Ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E ya, titik F gitu ya. Nah, jadi jumlah sisi sejajar di sini sama dengan AB ya, panjang AB
tambah panjang FC. Nah, ini jumlah sisi sejajar. Dikali tinggi, tingginya berarti AE, ya, atau boleh juga BD. Ya, katakanlah kita pakai AE. Nah, kemudian dibagi 2. Ya, kita bagi 2. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita mencari luas trapesiumnya, tentunya dalam bentuk theta di sini ya. Oke. Coba kita perhatikan, kita butuh AB. AB jelas sama dengan 10, ya, AB 10. Kemudian FC. Nah, FC ini ya, FC berarti kan FE tambah FD, FD-nya jelas 10, ya, ED-nya 10. Nah, BC. Nah, kita misalkan pakai lambang lain ya. Katakanlah FE ini adalah X. Maka dengan cara yang sama ini pasti DC juga X ya, karena dia trapesiumnya sama kaki ya. Pasti DC juga X karena di sini AF dengan BC sama. Nah, jadi panjang F ke C sama dengan X tambah 10 tambah X. X tambah 10 tambah X ya. X tambah 10 tambah X. Ini panjang FC. Dikali AE. Nah, tadi AE itu kalau kita lihat kan tinggi trapesium ya, ini Y ya, kita misalkan Y. Y dibagi 2. Ya, dibagi 2. Nah, ini. Nah, sekarang tugas kita merubah. Ini kan variabelnya masih ada 2 ya, X dan Y. Nah, sekarang kita buat L ini adalah suatu fungsi yang terdiri hanya dari satu variabel. Nah, kita lihat di sini X dan Y nyatakan dalam bentuk theta. Ya, kita perhatikan di sini kan sudutnya theta, ya. Maka pastinya di sini juga theta karena dia termasuk sudut dalam ya berseberangan ya. Nah, ini theta, maka ini juga pastinya theta. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat segitiga katakanlah yang BCD. Perhatikan segitiga BCD. Ya, BCD ini yang dekat ya. Nah, untuk mencari Y, nyatakan Y dalam bentuk theta. Ya, kita punya Y dan BC. Sisi miringnya adalah R, segitiga ke siku-siku di D. Oke, untuk membandingkan Y dengan angka 10 ini, sisi miring BC, maka kita gunakan perbandingan trigonometri depan bagi miring. Ya. Depan miring kan sin ya, jadi kita gunakan sin theta. Nah, ini sama dengan depannya Y per miringnya 10. Maka dari sini dapatlah Y-nya sama dengan 10 kali sin theta. Nah, Y sama dengan 10 kali sin theta. Nah, dengan cara yang sama kita ingin mencari X hubungannya dengan theta. Jadi kita bandingkan X dengan sisi miring. X ini sisi samping, 10 ini miring, sisi miring. Maka samping dengan miring kita gunakan perbandingan cos ya. Cos theta berarti samping X per R ya, si miringnya 10. Maka dapatlah X sama dengan 10 kali cos theta. Ya, 10 kali cos theta. Nah, nilai X dan Y-nya ini nanti akan kita substitusikan. X ini 10 cos theta, Y adalah 10 sin theta. Kita substitusikan ke rumus luas trapesium. Jadi kita punya ini luas trapesiumnya sama dengan 10 tambah 10 atau boleh langsung ya, karena 10 tambah 10 kan langsung 20. Jadi 20 tambah 2X ya. Ya, karena X tambah X dikali Y dibagi 2. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita langsung bagi 2 ya. Atau kita keluarkan 2-nya juga boleh. Kita turun sedikit. Jadi L sama dengan 20 dengan 2. Nah, 2 keluar jadi 10 tambah X dikali Y. Nah, ini dibagi 2. Kita bisa langsung coret ya 2-nya. Maka nilai L ini, nah, saya batasi dulu. Jadi nilai L, fungsi L sama dengan 10 ditambah X. Nah, tadi X-nya itu adalah 10 cos theta dikali Y ya, Y. Nah, Y-nya ini adalah 10 sin theta. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita
uraikan ya, jadi 10 kali 10 sin theta jadi 100 sin theta ditambah 10 kali 10 ya, 10 cos theta kali 10 sin theta jadi 100 sin theta cos theta. Nah, seperti ini. Nah, ingat rumus sudut rangkap dari sin ya. Kita tahu bahwa 2 sin theta cos theta ini sama dengan sin 2 kali theta. Nah, ini ingat kembali. Nah, kan dia 100 ini bisa kita pecah menjadi 50 kali 2 ya. 50 kali 2. Jadi nanti rumus L trapesium atau luas trapesium sama dengan 100 sin theta ditambah 100 kita buat jadi 50 kali 2 agar muncul angka 2. Jadi 50 dikali 2 sin theta cos theta, jadilah sin 2 theta. Nah, ini rumus L atau fungsi luas trapesium, fungsi terhadap theta. Nah, tugas kita sekarang ingin memaksimumkan L ya. Luas trapesium kita maksimumkan dengan cara apa? Agar maksimum ya, agar maksimum ya, maksudnya ini agar L ya, luas agar L maksimum saya geser gini aja deh. Oke ya, agar L maksimum ya, maka atau haruslah turunan pertama L kita buat 0, angka pertama ini. Oke, kita turunin ya, kita buat 0. Nah, kita pindah ke sini, maka nanti kita peroleh 100 sin theta diturunkan menjadi 100 kali cos theta ditambah 50 kali sin 2 theta, turunannya adalah 50 dikali cos 2 theta ya, dikali 2 ya, turunan dari 2 theta 2. Nah, seperti ini. Ini L aksen. Ini harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang dapatlah jadi 100 cos theta ditambah 100 cos 2 theta. Nah, di sini kita perhatikan sudutnya theta ini 2 theta. Yang 2 theta kita rubah menjadi theta. Nah, menjadi rumus cos. Rumus cos 2 theta kalau dirubah ke dalam bentuk cos ya, sudut rangkap dari cos itu rumusnya adalah 2 cos kuadrat theta min 1 gitu ya, sama dengan 0. Jadi sama-sama biar cos theta. Nanti jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk cos. Ini coba kita bagi 100 ya, biar angkanya lebih sederhana. Bagi 100 bagi 100, maka dapatlah cos theta tambah bagi 100 jadilah 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan 0. Jadilah 2 cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat dalam bentuk theta, dalam bentuk cos theta. Nah, tugas kita sekarang mencari cos theta-nya dengan bantuan dengan kita faktor. Ya, boleh juga kamu misalkan dulu ya, cos theta sama dengan P boleh ya. Tapi kalau mau langsung juga nggak jadi masalah. 2 cos theta kuadrat. 2 cos kuadrat theta itu hanya satu kemungkinan ya, 2 cos theta dikali cos theta. Nah, seperti ini. Kemudian 1 ya, min 1 itu diperoleh dari 1 kali 1. Agar min 1 maka salah satunya harus minus ya, salah satu plus. Yang mana yang minus, yang mana yang plus, agar nanti penjumlahannya cos 1 cos theta. Ini kalau kita kali jadi 2 cos theta, ini kalau dikali jadi cos theta, maka ini harus jadi min. Ini plus ya, karena 2 cos theta dikurang cos theta jadi plus 1 cos theta. Min 1 kali plus 1 jadi min 1. 2 cos theta kali cos theta 2 cos kuadrat theta. Nah, seperti itu. Maka dari 2 cos theta min 1 sama dengan 0, maka dapatlah cos theta-nya sama dengan 1/2. Ya, sementara dari cos theta tambah 1 sama dengan 0, maka cos theta-nya sama dengan min 1. Nah, tapi ini untuk nilai cos theta sama dengan min 1, maka theta-nya sama dengan 180 derajat. Nah, ini theta-nya di luar dari interval yang diberikan ya. Karena theta itu di awal dikasih tahu ada di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, berarti ini tidak memenuhi ya kondisi yang kedua ini.
Nah, sekarang kondisi yang pertama cos theta sama dengan setengah. Ya, di antara 0 sampai 90 maka tetanya adalah 60 derajat. Nah, jadi kesimpulannya agar volume air yang ditampung itu maksimum atau banyak, ya, maka haruslah nilai tetanya atau sudut yang dibentuk dalam gambar ini haruslah 60 derajat. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal ini, 60 derajat. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nantikan video pembahasan selanjutnya tentunya di channel yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.